Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Zat Ilahi Robbi, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan yang sempurna. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pejuang Islam, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, saya ingin mengajak semuanya untuk membayangkan suatu peristiwa yang sering kita dengar. Di suatu malam di desa kecil, turunlah hujan yang sangat lebat. Awalnya hanya gerimis biasa. Namun di tengah malam, hujan tiba-tiba deras. Air semakin keras. Sungai yang tadinya tenang, tiba-tiba meluap. Air naik, kemudian air masuk ke halaman rumah. Seorang ibu terbangun karena mendengar teriakan dari luar. Banjir, banjir, air naik. Kemudian ibu itu panik membangunkan anak-anaknya. Dia langsung menggendong anaknya yang masih kecil, kemudian anak yang lain nangis karena ketakutan. Seorang anak bertanya kepada ibunya dengan suara yang gemetar, "Ibu, kok airnya datang seperti ini?" Ibunya hanya memeluknya erat dan tidak ada jawaban dari mulutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa ini tidak hanya dalam satu tempat saja. Ini sering kita dengar dalam berita-berita yang sering kita sebut dengan bencana alam. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa ini tidak hanya terjadi dalam satu tempat. Kita sering melihat berita-berita bencana alam. Ini karena ulah tangan manusia. Dan Allah sudah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini artinya sebagian kerusakan alam ini adalah ulah tangan manusia. Padahal Allah menciptakan manusia dan memberi amanah yang besar kepada manusia, yaitu sebagai khalifah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tadi, ada 3 makna khalifah. Yang pertama yaitu khalifah sebagai pemakmur. Yang kedua, khalifah sebagai pembawa kesuksesan. Yang ketiga, khalifah mempunyai sifat menggantikan. Yang pertama, khalifah sebagai pemakmur itu adalah bahwa manusia itu adalah sebagai pemimpin. Manusia itu adalah sebagai penjaga. Manusia adalah sebagai pengelola. Itu artinya manusia diberi tanggung jawab untuk mengatur bumi, bukan merusak. Karena tangan-tangan manusia inilah yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanamnya kembali, menggunakan air dan sumber daya energi berlebihan. Kita ingat akan peristiwa atau kisahnya seorang Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Umar
Umar bin Khattab sangat memperhatikan tentang pengelolaan tanah pertanian. Umar bin Khattab pernah menegur dengan tegas kepada orang-orang yang menyanyiakan tanah pertanian. Beliau berkata, "Kelolalah tanah pertanian itu dengan baik karena sangat bermanfaat untuk orang banyak." Ini menunjukkan bahwa manusia harus menjadi pemakmur untuk alam semesta. Makna khalifah yang kedua adalah memberi kesuksesan. Artinya, apabila kita sebagai manusia menjaga dan mengelola alam, maka alam akan memberikan manfaat kepada kita dengan tanah yang subur, air bersih terjaga, udara segar, sehingga kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sampai merusak hutan, dan tetap menjaga lingkungan bersih dan sungai juga bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan yang paling baik dalam menjaga alam. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menanam satu pohon kemudian dimakan oleh manusia, oleh burung, oleh hewan lainnya, kecuali itu menjadi sedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah, hanya menanam satu pohon saja ini sudah bernilai ibadah. Itu artinya ketika kita menjaga alam, maka kita akan memberikan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Makna khalifah yang ketiga adalah bahwa khalifah itu mempunyai sifat menggantikan. Artinya, kita hidup sekarang ini menggantikan orang-orang yang terdahulu. Dan kita akan digantikan oleh orang-orang yang terdahulu. Ada kisah yang sangat menarik dari Abu Darda dan pohon kurma. Waktu itu Abu Darda menanam pohon kurma, padahal usianya sudah menua. Kemudian datanglah seseorang dan dia berkata, "Wahai Abu Darda, bukankah usiamu itu sudah tua? Engkau menanam pohon ini dan bertahun-tahun baru akan berbuah. Apakah engkau bisa menikmatinya?" Kemudian Abu Darda tersenyum dan Abu Darda menjawab, "Dulu orang-orang sebelum kita menanam pohon dan kita yang menikmatinya. Sekarang kita yang menanam pohon, maka generasi-generasi berikutnya yang akan menikmatinya." Hadirin yang dirahmati Allah, apabila suatu hari kita berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah berkata, "Aku telah memberikan amanah kepadamu sebagai khalifah. Apa yang telah engkau perbuat?" Apakah kita termasuk hamba Allah yang melaksanakan amanah itu, atau justru hamba Allah yang merusak bumi? Mari kita menjadikan khalifah dari hal-hal yang kecil, yaitu jangan remehkan satu sampah yang kita buat. Yang kedua, jangan remehkan satu pohon yang kita tanam, dan jangan remehkan satu langkah menjaga alam. Semoga kita menjadi khalifah yang amanah, yang ketika kita meninggalkan bumi ini, maka bumi ini akan menjadi semakin baik untuk generasi-generasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.